Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam weekend untuk teman-teman semua dimanapun sahabat Tips PWM berada. Kembali lagi bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 11 September 2021. Pada edisi ini kita akan melanjutkan ngebahas topik yaitu adalah saham gorengan. Sekilas mengenai saham gorengan adalah saham-saham yang memiliki secara definitif ya, yang memiliki market kapitalisasi atau kapitalisasi pasar yang sangat-sangat kecil. Biasanya kita ambil jalan tengahnya itu kurang dari 1 triliun, itu dianggap sebagai saham gorengan. Dan di bursa ada sekitar 300 lebih emiten yang menurut definisi tersebut dikatakan sebagai saham gorengan. Itu secara definitif. Tetapi secara secara trader bahwa saham gorengan adalah saham-saham yang bisa naik dan turun signifikan. Karena dengan modal hanya misalkan 1 miliar, itu kita bisa membentuk candle. Apakah candle itu membentuk doji, apa candle itu membentuk yang namanya morobozu, apa candle itu membentuk yang namanya bullish engulfing atau bearish harami dan lain sebagainya macamnya, itu bisa dibentuk oleh yang namanya si pemilik uang tersebut, atau kita bisa mengkategorikannya sebagai rich money, smart money, ataupun bandar, ataupun dalam buku gua di The Art of Mr. Market adalah gajah. Selain itu juga karena itu fluktuatif atau volatilnya tinggi, maka oleh karena itu saham gorengan termasuk profil resiko yang high dan high. Jadi be careful bagi teman-teman khususnya pemula yang belum mengalami satu siklus bursa, gua saranin jangan pernah nyoba dulu. Gitu. Karena kenapa? Saham gorengan itu tidak sama sekali berhubungan dengan yang namanya analisis teknikal ataupun fundamental, karena dia pure suka-suka bandar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk check it out. Tema kita hari ini sangat cocok sebenarnya, dan ini mungkin yang menjadi idaman para trader harian, yaitu adalah saham gorengan apa sih yang cocok untuk trading. Sebelum itu kita harus bisa mendefinisikan atau kita bisa mengklasifikasikan profil resiko. Apa itu trading dan investing, apa itu saham gorengan dan saham blue chip. Dikatakan jika saham gorengan dikatakan berbahaya jika dilakukan trading, apalagi investasi. Karena kenapa? Karena laporan keuangannya yang minus. Apakah banyak? Contohnya banyak. Lu bisa ngelihat salah satunya emiten apa ya? Bank apa Arko gitu ya. BANK atau Arko gitu. Di mana dia kenaikannya ribuan persen, tapi yang jadi pertanyaan laporan keuangannya minus. Why? Secara fundamental pasti anak fundamental akan menolak dengan keras. Itu tidak cocok untuk berinvestasi. Tapi sebagai trading atau sebagai trader atau sebagai pedagang, melihat peluang ngambil cuan dikit-dikit dari sana. Intinya saham gorengan itu berbahaya jika satu kita melawan bandar. Jadi kalau lu punya duit, lu jangan mentang-mentang lu punya 100 juta, jebret. Itu namanya lu nantang bandar gitu. Lu harus main dengan porsi sekecil mungkin untuk di saham gorengan. Jangan menggunakan porsi yang besar. Jika lu main-main dan lu ganggu, ya amsyong, ya ambiar, jangan nyalahin. Lu udah buat trading plan tiba-tiba dibawa ke bawah. Itu artinya bandar terganggu. Oke. Lanjut. Kalau saham blue chip untuk trading hati-hati. Kenapa? Sedangkan kalau investasi itu benar. Karena kenapa? Karena semakin pendek time frame, semakin pendek kita melakukan transaksi jual beli, volatilnya tinggi sehingga bias kesalahannya tinggi. Itulah kenapa sebagai seorang trader atau trading, jangan pernah mengharapkan cuan di atas mungkin ini untuk di atas 50% deh atau 100%. Jangan harap.
Untuk swing trading itu adalah trading yang harian atau trading bulanan, di mana beli hari ini bisa jual bulan depan atau jual 3 bulan lagi, itu trading bulanan atau swing trading. Di mana swing trading itu biasanya keuntungan yang ditargetkan 20-40%. Sedangkan kalau trading harian itu 2-5%. Bedakan porsinya. Trading harian sehari 2-5%. Artinya kalau lu dapat 2-5%, segeralah tutup laptop, udah nggak usah tengok-tengok lagi. Karena kenapa? Saat lu tengok-tengok lagi, yang harusnya lu udah dapat 2-5%, terus lu masuk, udah telat tuh masuknya, dibanting sama bandar. Jadi untungnya harusnya 2-5%, cuma untung 1%, bahkan minus. Oke, jadi benar-benar kalau main saham gorengan adalah psychology dan kesabaran. Ingat, target 2-5%, udah bersyukur alhamdulillah. Ini adalah grafik saham gorengan yang ada di Indonesia. Artinya secara time frame waktu maupun kuantitas. Jadi X itu adalah time frame waktu dan Y itu adalah kuantitas. Itu menggambarkan bahwa dari waktu ke waktu jumlah saham gorengan di Indonesia mengalami kenaikan. Hingga detik ini ada sekitar 300 lebih emiten, lebih perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek yang dikategorikan sebagai saham gorengan. Tapi jangan panik. Sebagai seorang trader, khususnya trader harian, saham gorengan itu bisa menjadi salah satu ladang cuan. Ambillah peluang walaupun sekecil apapun itu. Orang sukses selalu bisa melihat peluang. Dan saham gorengan itu menjadi salah satu poinnya. Ini gua kasih formulanya. Nih bisa lu screenshot, bisa lu catat, terserahlah bebas. Ini adalah formula untuk lu melakukan screening emiten gorengan. Lu akan ngedapetin emiten gorengan itu jam 9,01 pagi. Ingat ya. Lu bisa menggunakan screening ini jam 9,01 pagi. Udah dicatat? Udah ya. Dikasih waktu deh 10 detik. Oke, kalau belum tinggal di back aja videonya ya. Lanjut. Dan inilah list emiten gorengan based on screening hari ini 11 September 2021 berdasarkan kemarin ya, hari Jumat tanggal 10 September 2021. Inilah emiten-emiten yang mengalami kenaikan untuk yang bisa kita ambil copet-copet 2% aja dari sekian persen. Misalkan kayak BGTG nih untung 11,76%. Ambil aja 2%-nya. Ya kan? Atau 5%-nya udah it's good gitu. Rata-rata yang tadi screening itu akan mencapai setidaknya ARA. Contohnya adalah BBHI itu dapat 25% kemarin tanggal 10 September gitu. Itu salah satu contohnya gitu ya. Gimana cara mainnya dengan list emiten screening tersebut? Lu masuk jam 9 lu bisa screening jam 9.01 tapi lu masuk mungkin sekitar 9:05 atau 9:10 gitu. Karena kenapa? Kalau 9:01 tuh masih kayak orderan tuh ngantri gitu. Jadi langsung blok pindah terus balik lagi bisa. Takutnya dibanting gitu. Karena udah ada antrian yang orang antri dari jam 8 sebelum bursa buka, baik itu jam 8.45 atau pas pre-opening closing gitu. Oleh karena itu, masuklah sekitar jam 9:05 atau jam 9:10, tunggu stabil, agak sedikit stabil. Lalu pilih emiten yang kenaikannya di atas 4%-an. Gitu. Ini menurut gue ya, yang setelah gue uji coba di atas 4%. Kenapa? Kalau lu di bawah 4% itu tingkat di ARBI-nya atau langsung dituruninnya cukup tinggi. Tapi kalau di atas 4%, itu potensi dapat 2% itu sangat-sangat mungkin. Gitu. Tinggal selanjutnya adalah lu mantau di situ sampai 9.30 setidaknya gitu. Atau bisa lu beli dan lu bisa jual lagi 2 tik di atas harga lu beli gitu. Itu yang pertama bisa kayak gitu caranya. Jadi 2 tik misalkan beli di harga 1.035, berarti lu bisa jual di harga 1.040 atau 1.045 di atas tiknya ya gitu. Itu cara strateginya ya untuk membeli dan untuk menjual kayak gitu. Selanjutnya tetap
jangan lupa evaluasi, evaluasi, dan evaluasi. Karena kenapa? Psychology berbeda. Banyak yang misalkan gini, dia udah menyentuh 2 tik atau 3 tik. Lu sabar, aduh nunggu 5 tik deh, nunggu 6 tik. Akhirnya udah sampai 4 tik, harusnya lu dapat profit di 4 tik. Karena lu udah serakah, balik lagi ke 1 tik. Kan sayang gitu. Jadi semaksimalkan mungkin apa yang bisa lu take profit gitu. Target 2-5%. Sekali lagi 2-5%. Jangan greedy terhadap kalau saham gorengan, apalagi kita beli dalam time frame waktu yang sangat-sangat singkat gitu. Karena kita biasa bodoh dengan yang namanya fundamental. Benar-benar pure dengan apa yang ada di sentimen market saat ini. Oleh karena itu ini adalah tips trading saham gorengan menurut gua. Yang pertama adalah menganalisis sahamnya secara analisis teknikal. Ada beberapa indikator yang bisa lu gunakan untuk trading harian. Di mana trading harian ini bisa lu gunakan. Jadi ada 2 metode di mana lu beli dan jualnya itu adalah saat market buka. Jadi jam 9:01 tuh udah ada screeningnya. Dari situ lu pindahin ke teknikal. Kira-kira sesuai nggak, ini cocok nggak teknikalnya. Kalau teknikalnya cocok, jadi ada waktu sekitar 5 menit, benar-benar singkat waktu 5 menit itu untuk lu mengambil keputusan berdasarkan analisis. Oleh karena itu saran gua, ini saran gua ya, setidaknya diperlukan 2 laptop atau 1 laptop dan 1 HP atau gawai. Itu. Jadi satunya buat screening, lalu satunya itu buat analisis gitu. Jadi kalau udah screening jebret pindah ke sini, sini langsung masang nargetin harga kayak gitu. Itu benar-benar harus ada standby di 2 laptop atau di 1 HP dan 1 gawai. Dan gue juga selalu kayak gitu sebenarnya untuk trading. Itu minimal ya. Kalau lu pernah ngelihat ada yang sampai 6 layar, 7 layar, nah itu tuh udah kayak dia punya beberapa akun, mau langsung bergeraknya cepet gitu. Tapi daripada bingung, coba aja dulu dengan cara itu. Yang kedua, memasang target harga. Memasang target harga ini, kalau secara kasarnya tadi 2 tik, 3 tik lah. 2 tik, 3 tik, 4 tik. Cuma di itu. Gitu. 2-5% target profit. Kalau misalkan lu malas ngitung secara analis teknikal. Tapi kalau udah ngeliat analis teknikal, di situ lu bisa garis-garis support dan resisten. Jangan lupa time frame chartnya yang dipakai adalah 5 minutes atau 15 minutes. Itu it's okay. Jangan pakai chart daily. Itu salah. Ya. Nah, masa target harga tinggal lu tarik dari support dan resistennya, disitulah target price harganya berapa. Yang ketiga adalah perhatikan volume. Perhatikan volumenya saat tiba-tiba naik dan tiba-tiba jebret dia buang, kok buang kecil makin lama makin gede, itu udah warning, langsung lu jual. Oleh karena itu lanjut ke tips trading yang keempat, jangan segan cut loss. Kalau main saham gorengan atau trading harian, lu wajib untuk meng-cut loss jika tidak sesuai target. Oke, jika tidak sesuai target. Artinya lu harus nggak punya lagi emiten itu pada perdagangan esok hari. Kalau gua sendiri yaitu biasanya sekitar 2%. Jadi toleransi gua adalah 2%, minus 2% itu harus gua cut loss. Minus 2% cut loss. Mau emiten apapun itu minus 2% cut loss. Move ke yang lain. Gitu. Karena banyak yang lain emiten yang lagi menunggu cuan kita. Kalau duit kita stop di sini karena nyangkut, udah itu, selesai barang. Lu bakal dimain-mainin terus sembander gitu. Apakah bisa kemungkinan naik? Jawabannya bisa, tapi nggak harus hari ini. Tapi bisa besok, lusa, minggu depan, who knows gitu. Jadi benar-benar cut loss menjadi kunci. Oke? Terus jangan memaksakan trading. Maksud dalam jangan memaksakan trading ini adalah yang pertama, kalau misalkan lu masuk di salah satu emiten, misalkan ini disclaimer is on, misalkan yellow. Terus lu masuk lagi di saham kedua BBHI pada saat yang yellow ini transaksinya belum done. Dan BBHI lu pasang lagi target. Itu memaksakan trading. Jangan pernah memaksakan trading. Kayak itu memaksakan dua lebih dalam satu waiting list. Itu jangan. Karena kenapa? Saat dua-duanya done, selesai, amsyong. Dua-duanya done, tebret, minus. Pusing loh. Kayak gitu. Tapi salah satu done, masukin lagi yang lain. Salah satu done lagi, masukin yang lain. Ini done, jual yang di sini. Kayak gitu terus berputar gitu. Itu jangan memaksakan trading dalam satu waktu, oke? Jangan satu waktu, itu yang pertama. Yang kedua, jangan memaksakan trading ini adalah tadi
target trading harian secara umum aja itu kita bisa meraih 2-5%. Artinya, kalau sehari udah dapat 2-5%, udah tutup itu portofolio, udah itu tutup saham, udah itu tutup laptop. Nggak usah ditengok-tengok lagi. Kalau lu tengok-tengok, psychology lu main, dan lu akhirnya tergoda, lu beli, dan akhirnya lu malah rugi. Itu namanya memaksakan. Hiduplah dengan enjoy, jangan pernah berorientasi sama cuan. Boleh berorientasi sama cuan, tapi kalau udah untung ya udah bersyukur. Alhamdulillah hari ini dapat 2-5%. Besok harus dapat lagi. Gitu. Bukan udah selesai, wah asik nih, masuk lagi. Ya kan? Oke? Oke? Itulah tips trading saham gorengan dari gua. Oke, karena kita udah selesai, jadi kemarin tadi udah kita bahas mengenai saham gorengan yang cocok untuk trading. Kalau ada pertanyaan mengenai hal tersebut, silahkan komen di bawah ini, oke? Mengenai saham gorengan ataupun tentang trading atau apapun itu bisa ditanya di bawah ini, di komen. Kita lanjut. Hari Jumat kemarin adalah perdagangan tanggal 10 September 2021. Seperti biasa kita nge-recap review saham IHSG dalam teknikal harian tanggal 10 September 2021. Ini adalah pergerakan indeks harian pada tanggal 10 September 2021. Composite mengalami hijau 0,43, di BX 1,83 itu yang tertinggi. Jadi mayoritas adalah hijau seperti sama kayak perdagangan kemarin hari Kamis 9 September 2021. Ini adalah top gainers dan top losers pada perdagangan tanggal 10 September 2021. Yang menarik BBHI yang gua rekom itu Kamis apa Rabu gitu BBHI. Sekarang ARA. Loh, who knows kan? Bisa ARA. Coba gua ambil. Sedih kan? Coba dah. Itu salah satu sifatnya ya. Kalau kita udah jual, tiba-tiba naik lagi, tuh kayak jelek. Makanya itu disuruh ditutup porto tuh, suruh tutup laptop tuh gara-gara itu. Nyesek. Lanjut. Pergerakan IHSG dalam sehari secara overall adalah naik cenderung datar ya. Kenaikan cenderung datar. Ini adalah warna hitam adalah bursa buka. Jadi bursa buka ada tekanan. Pada kita ingat pada kemarin ada tekanan dari ketidakpercayaan sentimen global terhadap Amerika Fed sehingga mengakibatkan Indonesia pun terkena negatif sampai jam 9.15 lalu move naik ke atas secara perlahan hingga akhirnya jam 10.30 stabil di angka 0, itu naik turun 0,08, 0, minus 0,1 naik lagi kayak gitu. Dan inilah yang dibeli top note foreign buys pada perdagangan 10 September 2021. Ada BKSL, Antam, BBRI, Buka, emiten blue chip semua. Tapi note foreign sale, BBKP, BAB, ERA, dan Bumi. Yang perhatiin BKSL tuh 1 miliar 1,16 bisa jadi di perdagangan minggu depan BKSL salah satu calon ARA. Lanjut, inilah review kode emiten yang gue rekomendasikan pada tanggal 10 September 2021. Secara overall ada yang masuk, ada yang enggak. Yang masuk kayak energi bisa dilihat open high low. Apa itu open high low? Artinya dia pernah mencapai harga tertinggi pada perdagangan tersebut, pernah mencapai kalau low, pernah mencapai perdagangan terendah pada perdagangan tersebut. Energi target tercapai, low-nya di 119, kita beli di 119 sampai 120, jual di 123, 124, tuh hanya 126. Artinya tercapai target dari energi. Kebak pun tercapai, jual di 69 sampai 73 itu hanya 76. Low-nya itu 59 sampai 60 itu 61, beda tipis gitu. WG pun bisa dilihat situ targetnya 192, jual di 191 sampai 193. Tercapai kembali untuk WG. Yang enggak sesuai itu adalah GGRM. Dia ngebentuk gap. Jadi ngebuka-buka tuh open langsung ngebentuk gap di 33.500. Padahal pada perdagangan 9 September 2021 hari Kamis ini yang gue analisa harusnya tidak membentuk gap, tapi karena ditambah isu yang luar biasa bagus di saham GGRM mengakibatkan ini dimanfaatkan bandar untuk membuat gap, kurang lebih gap yang dibuat Rp1.000 itu sangat-sangat gede gitu. Jadi yang meleset adalah di GGRM yang diakibatkan oleh isu atau berita pom-pom news dari GGRM. Tapi secara overall 75%-nya itu masuk.
Jadi ditunggu terus ya, pantengin terus channel ini untuk ngelihat kira-kira emiten apa yang rekomendasi untuk didagangkan pada hari ini gitu. Lalu pada perdagangan kemarin, gue juga ngebuat list emiten swing trading mingguan 6 sampai 10 September di hari Minggu kemarin ya, hari Minggu kemarin, video kemarin bisa dilihat. Ini adalah emiten-emiten yang gue rekomendasikan untuk trading mingguan. Ada Aldo, Chuck, Unilever, Devi, JSMR, Harum, dan BEST. Itu harga sekarangnya itu berdasarkan tanggal 5 September 2021. Itu adalah area support dan resisten. Dan ini adalah realisasinya terendah dan tertinggi. Kapan terendah, kapan tertinggi. Secara overall, dari garis support dan resisten, dia pernah mencapai terendah dan tertinggi. Walaupun nembus support, tapi kalau kita masuk di area support dan resisten, kita udah bisa mendapatkan cuan ataupun take profit dari emiten-emiten tersebut. Jadi sebenarnya udah banyak koleksi tuh sebenarnya. Bisa kita jual mingguan, bisa jual kita trading harian. Jadi apa yang gue rekomendasikan di swing trading mingguan 6 sampai 10 September 2021 secara overall, kita lihat contoh Aldo 757, 765, 769, target 785, 789, 797, tertinggi 790. Ada di support kedua di 789, di antara 789 sampai 797, artinya target tercapai. Terus terendah di 655. Kalau kita beli di support aja, kita beli di support aja, kita bisa tertingginya di 790 tanggal 6 September. Gitu. Begitu juga misalkan kita beli Chuck, harga terendahnya tanggal 69 sesuai di support kedua. Lalu jualnya di sini malah di 2 hari kemudian 96, di mana target resisten tertingginya 93 tapi dia nembus ke 96 itu. Jadi ini benar-benar sesuai dengan apa yang kita arahkan listing emiten swing trading mingguan setiap minggunya. Jadi kalau lu pengen swing trading mingguan, pantengin video besok. Tadi gue kasih bocorannya apa. Oke? Kurang lebih itu aja yang bisa gue sampaikan. Kalau misalkan konten ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe di bawah ini. Dan juga komen tentunya. Kalau ada yang bingung pertanyaan, silakan tanya di bawah ini. Oke? Gue Fajar Siddiq pamit. Bye dan happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.